Miss, apakah ini terlihat, Ibu Sri? Ya, sudah. Sepertinya saya harus matikan video ya, Miss, saat presentasi jaringannya kayaknya. Gambar visualnya di sini bergerak-bergerak. Izin matikan video ya, Miss. Ya, silakan. Oke, baik. Selamat siang, Ibu Sri Wulandari, SPD. Senang sekali bisa ketemu lagi, Bu, di hari ketiga. Kemudian selamat siang, Miss Estanti Hermagustiana MA. Baik, langsung saja saya mempresentasikan terkait seminar praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan pada semester 2. Saya melakukan PPL itu di SMA Negeri 2 Bontang mulai tanggal 16 Februari sampai tanggal 2 Juni 2023. Apakah suara saya masih terdengar, Ibu? Masih, Miss. Oh iya, baik. Adapun kegiatan yang saya lakukan di sekolah PPL yaitu observasi, kemudian kegiatan non mengajar, kemudian penelitian tindakan kelas kolaboratif atau PTKK yang dilakukan terintegrasi dalam kelas yang saya ajar. Kemudian adapun observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Bontang terkait karakteristik peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, manajemen sekolah, kemudian lingkungan belajar. Untuk karakteristik peserta didik, saya melakukan pengumpulan data di kelas guru pamong pada saat observasi pelaksanaan pembelajaran guru pamong. Kemudian juga saya melakukan secara online, yaitu melakukan profiling di kelas yang saya ajar sendiri. Kemudian adapun hal yang saya ingin ketahui pada profiling yang saya share ke peserta didik adalah terkait minat dalam mata pelajaran bahasa Inggris, gaya belajar, dan juga kesiapan belajar peserta didik. Nah, di sini adalah hasil observasi di kelas guru pamong. Untuk budaya sekolah, di sini SMA Negeri 2 Bontang itu terkenal dengan sekolah adiwiyata, sehingga ini sangat mendukung proses pembelajaran, yang mana sekolahnya yang terlihat asri dan bersih. Kemudian juga kapasitas ruang kelas dan penyusunan meja juga tersusun dengan rapi. Di sini bisa dilihat dokumentasi-dokumentasinya. Kemudian di setiap kelas terdapat pojok baca ya. Kemudian dia termasuk sekolah SMA Negeri Bontang adalah sekolah adiwiyata. Di sini kita bisa lihat bahwa peserta didik diwajibkan untuk membawa tumbler ya. Jadi untuk meminimalisir sampah plastik. Nah, di sini juga ada tempat sedekah sampah ya terkait sampah botol maupun sampah plastik yang tidak bisa diurai secara langsung. Nah, yang unik dari sekolah ini adalah ada tempat pengolahan air langsung minum. Jadi, kenapa peserta didik disuruh membawa tumbler jika tumbler tersebut sudah habis, air minumnya bisa diisi ulang. Nah, ini adalah program sekolah adiwiyata. Kemudian di sini kita bisa melihat lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kemudian pada kelas guru pamong, budaya kelas yang dibangun yaitu adalah aturan-aturan kelas yang ditulis di karton seperti biasa pada kelas pada umumnya, kemudian ditempel di dinding. Sekaligus berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran, dan juga ketat dalam perizinan keluar kelas. Jadi anak-anak itu tidak seenaknya untuk keluar kelas. Kemudian keterlibatan peserta didik pada saat pelaksanaan kelas yang diajarkan guru pamong yaitu menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu dan selalu menjawab jika guru bertanya. Kemudian terkait kesiapan siswa yang dilakukan guru pamong adalah mengecek kehadiran peserta didik satu persatu dan juga membentuk kelompok secara heterogen. Adapun perkembangan emosi dari susunan
meja dan kursi di dalam kelas tidak mengganggu perkembangan emosi peserta didik, yaitu dia bisa berinteraksi secara langsung dengan teman di sampingnya. Perkembangan sosial begitu juga, guru memberikan kebebasan ruang dalam berdiskusi di dalam kelompok. Kemudian perkembangan moral atau spiritual, seperti biasa pada sekolah umumnya, guru memberikan ruang untuk literasi baca kitab sesuai agama masing-masing sebelum memulai pembelajaran. Nah, untuk di kelas yang saya ajar, hasil profiling peserta didik, saya menggunakan data di kelas 10.5 dan 10.6. Kemudian terkait etnis, untuk di kelas 10.5 dan 10.6 adalah mayoritas suku Jawa, yang mana seperti yang kita ketahui, penduduk asli Bontang ini adalah sebenarnya tidak ada penduduk asli Bontang, semua termasuk di sebagai transmigran, sehingga transmigran yang banyak di sini adalah dari Sulawesi. Kemudian status sosial dari peserta didik di kelas 10 itu adalah mayoritas bapaknya itu bekerja sebagai wirausaha dan wira swasta disebabkan karena di Bontang terdapat beberapa perusahaan. Kemudian ibunya mayoritas sebagai ibu rumah tangga. Kemudian status sosial juga kita bisa lihat di sini, yaitu kalangan menengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kendaraan pribadi berupa motor dan tinggal di rumah sendiri, jadi tidak menyewa rata-rata. Kemudian minat belajar pada peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Bontang cukup tinggi. Di sini kita bisa lihat, yaitu saya memasukkan pertanyaan bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ada yang menjawab sangat senang, 40%, dan juga 56% itu senang, selebihnya kurang senang. Kemudian motivasi dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan bahwa anak-anak itu ternyata melakukan mencari tahu pelajaran bahasa Inggris tersebut sebelum memulai pembelajaran pada saat malam hari. Dia searching di internet. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar di kelas yang saya ajar adalah mayoritas adalah visual. Kemudian kesimpulan dari observasi peserta didik ini adalah peserta didik di SMA Negeri 2 Bontang memiliki ketertarikan dan motivasi yang tinggi dalam mempelajari bahasa Inggris. Selain itu juga dari segi kultur budaya, peserta didik di SMA Negeri 2 Bontang lebih mengutamakan adat terhadap guru. Hal ini sangat membantu guru dalam membentuk karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini terkait observasi manajemen sekolah. Jadi yang menjadi prioritas di sini adalah kegiatan ekstrakurikuler dengan dibuktikan mencari pelatih yang dari luar. Kemudian manajemen kurikulum, ya, untuk kelas 10 kurikulum Merdeka dan kelas 11-12 memakai kurikulum 2013. Kemudian manajemen SDM di sini seperti sekolah pada umumnya tidak ada perekrutan secara langsung, melainkan kepala sekolah hanya menerima SK dari provinsi atau pusat. Kemudian manajemen anggaran di sini seperti biasa juga menggunakan dana BOS. Selain itu juga sekolah SMA Negeri 2 Bontang ini banyak berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, contoh misalnya PT Badak, PT Pupuk Kaltim. Nah, itu program yang dari perusahaan itu yaitu terkait beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi secara akademik maupun bagi peserta didik yang kurang mampu. Kemudian terkait sistem informasi yang di sekolah, yaitu sekolah memiliki website yang bisa diakses oleh peserta didik dan juga masyarakat secara umum. Kemudian sarana prasarana sudah mencukupi, kemudian sarana ketatalaksanaan atau TU itu juga sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Kemudian ini adalah dokumentasi pada saat observasi. Ini Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Suyani.
Kemudian terkait lingkungan belajar, di sini latar belakang sosial ekonomi murid, yaitu sekolah tidak pernah membedakan terkait latar belakang peserta didik. Kemudian iklim kebinekaan di satuan pendidikan, yaitu di Sekolah SMA Negeri 2 Bontang terdapat seperti ruangan untuk beribadah, bukan beribadah, kegiatan-kegiatan ibadah. Contoh misalnya agama Kristen, agama Buddha memiliki ruangan tersendiri untuk melakukan kegiatan ibadah di setiap hari Jumat. Kemudian iklim keamanan di satuan pendidikan, nah ini di SMA Negeri 2 Bontang memiliki buku pelajar yang mana terdapat poin-poin jika peserta didik melanggar maka akan diberikan sanksi. Kemudian kesetaraan gender dibuktikan dengan kepala sekolahnya juga perempuan dan juga ketua OSIS dan organisasi-organisasi ekstrakurikuler di sekolah itu mayoritas perempuan. Kemudian untuk inklusivitas di SMA Negeri 2 Bontang tidak menerima peserta didik yang disabilitas karena di Bontang ada salah satu sekolah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi sekolah inklusi, yaitu SMA 1. Kemudian dukungan orang tua terhadap sekolah yaitu masuknya partisipasi orang tua dalam komite. Nah, ini adalah dokumentasi observasi lingkungan belajar. Ini tadi di sekolah terdapat bank sampah dan juga hasil pengolahan sampah-sampah bekas. Kemudian ini terkait kegiatan ekstrakurikuler, ada basket, go green, dan juga berbagai macam seperti pencaksilat, PMR, paduan suara. Nah, untuk go green-nya ini yang saya lihat itu sangat bagus karena dia terintegrasi dengan program-program perusahaan. Seperti contohnya di sini penanaman pohon yang dilakukan oleh PT Badak. Jadi diundang peserta didik yang masuk dalam ekstrakurikuler tersebut. Nah, kemudian kegiatan non mengajar yang saya lakukan selama PPL yaitu bimbingan proyek P5, peringatan Hari Gizi, pelaksanaan Isra Mi'raj, dan kemudian mengawas ujian. Ini adalah beberapa dokumentasi yang saya lakukan. Untuk kegiatan non mengajar ini adalah yang saya lakukan adalah membantu panitia untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Ini dokumentasinya. Ini pada saat bimbingan proyek P5 dengan tema kewirausahaan, ini pada saat mengawas ujian sekolah, kemudian ini pada peringatan Hari Gizi 19 Mei kemarin. Nah, baik, selanjutnya mungkin yang ketiga terkait penelitian tindakan kelas kolaboratif atau PTKK. Jadi perencanaan saya melakukan perencanaan dengan guru pamong, kemudian melaksanakan di kelas 10-6, kemudian melakukan pengamatan ketika peserta didik presentasi, kemudian melakukan refleksi bersama guru pamong, kemudian juga memberikan kuesioner kepada peserta didik. Adapun judul penelitian saya yaitu terkait penerapan model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris pada materi Sang Lyrics kelas 10 pada SMA Negeri 2 Bontang. Kenapa saya mengambil judul penelitian ini? Yang pertama yaitu karena tadi meskipun minat pada peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Inggris itu cukup tinggi, namun juga terjadi permasalahan-permasalahan di dalam kelas tertentu. Contoh misalnya peserta didik tidak memahami apa makna dari puisi bahasa Inggris. Nah, di sini saya memasukkan penelitian Gunawan dan Rusniadi, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik enggan untuk mempelajari bahasa Inggris seperti guru bersifat tidak menyenangkan, guru tidak ahli mengajar, dan juga metode pengajaran guru kurang interaktif. Kemudian berdasarkan hasil observasi, siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran.
Hal ini dibuktikan dengan guru menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu metode ceramah. Kemudian berdasarkan hasil pretest, masih banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Kemudian ini juga sebagai langkah implementasi pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu penerapan project based learning. Untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah tindakan kelas kolaboratif atau Classroom Action Research Collaboration. Nah, dalam hal ini saya melakukan perencanaan dengan guru Pamong. Kemudian saya sebagai peneliti bekerja sama dengan guru Pamong untuk memikirkan solusi dari permasalahan di kelas tadi. Kemudian adapun metode penelitian yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya tadi yaitu peserta didik kelas 10-6 berjumlah 36 siswa. Kemudian datanya adalah hasil penilaian belajar berupa pretest dan post-test. Kemudian instrumen penelitian ini adalah rumus presentasi, ketuntasan, dan online questionnaire yang saya share ke peserta didik. Terkait teknik pengumpulan data, saya melakukan teknik self-observation, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap penggunaan model Project Based Learning, yaitu tadi ya PTK. Kemudian langkah menganalisa data adalah dengan cara menganalisa hasil tes dengan kriteria ketuntasan belajar, kemudian dibandingkan dengan KKM kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan. Nah, di sini teknik analisis data penelitian ini adalah dengan membandingkan presentasi ketuntasan belajar pada kegiatan pembelajaran sebelum dilakukan tindakan atau pada saat pretest dan juga setelah dilakukan tindakan pada saat post-test. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dilaksanakan terhadap penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, diperoleh hasil peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa dan nilai ketuntasan pembelajaran dari pratindakan, dan setelah tindakan terjadi peningkatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan sekitar, kalau untuk peningkatan belajar ketuntasan belajar yaitu 30,55%. Kemudian dari nilai hasil belajar yaitu sekitar 24,17%. Ini adalah diagram peningkatan sebelum tindakan, kemudian setelah tindakan. Kemudian ini adalah daftar nilai peserta didik sebelum dilakukan tindakan dan juga setelah dilakukan tindakan. Nah, ini saya juga menggunakan kuesioner yang saya share ke peserta didik. Hasil kuesionernya, pertanyaannya terkait penerapan model pembelajaran based learning, project based learning. Nah, di sini peserta didik merasa sangat senang terkait penerapan proyek ini, pembelajaran ini. Kemudian juga terkait di sini peserta didik menuliskan alasan-alasannya. Di sini ada yang menyebutkan, seru Bu, soalnya jarang ada model pembelajaran yang kayak gini. Jadi peserta didik menuliskan alasan-alasannya terkait mengapa mereka senang terhadap model pembelajaran ini. Kemudian, apakah model pembelajaran grup project pada topik. Nah, di sini peserta didik merasa terbantu berdasarkan model pembelajaran tersebut. Kemudian, merasa terbantu dalam hal apa? Di sini peserta didik memilih yang terbanyak yaitu melalui pemahaman makna dan unsur kebahasaan dari lagu tersebut. Kemudian di sini saya juga memasukkan nilai kolaboratif dalam proyek, yaitu banyak teman-teman yang berkolaborasi, kemudian ada juga yang kurang berkolaborasi. Kemudian di sini saya juga menanyakan terkait apakah model pembelajaran project based learning ini cocok untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini peserta didik menjawab cocok, semuanya menjawab cocok gitu. Di sini peserta didik menampilkan alasan-alasannya.
Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kendala pada saat pembelajaran group project. Jadi kendalanya itu ada berbagai macam, yaitu terkait bahasa Inggris itu juga ada dan juga terkait nilai kolaborasi antara anggota kelompok peserta didik. Nah, ini adalah hasil proyek peserta didik. Saya meminta untuk memasukkan ke dalam link Google Drive dan juga mengupload di Instagram. Nah, kesimpulan dari hasil PTK yang saya lakukan adalah penerapan model project based learning dapat memberikan manfaat pada peningkatan hasil belajar kelas 10 di SMA Negeri 2 Bontang. Hal itu bisa terlihat bukan hanya berdasarkan hasil tes, hasil nilai tes, tetapi juga terlihat dari proses pembelajaran peserta didik, bagaimana peserta didik memberikan alasan-alasan terkait penerapan project based learning. Baik, itu saja mungkin Miss dan Ibu Sri Wulandari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Selvi atas presentasinya. Silakan kita ke Ibu Ulan dulu. Iya, terima kasih Ibu Istanti. Saya duluan. Baik, Assalamualaikum Miss Selvi. Waalaikumsalam Miss. Ya. Iya, bahagia ya sudah di akhir di ujung ya ini ya ujungnya. Iya. Baik, ini saya tadi tertarik ya ketika Miss Selvi menjelaskan bahwa untuk pembelajaran ini menggunakan PJBL ya tadi ya? Iya, PJBL. Kemudian itu berhasil berapa sekian puluh % lah ya peningkatannya tadi ya. Iya. Iya, yang mau saya tanyakan tadi adalah seperti apa sih prosesnya sehingga proses ini tadi ada komentar dari siswa bahwa pembelajaran ini seru karena nggak pernah ada seperti ini. Itu kegiatannya seperti apa pembelajaran sehingga bisa membuat siswa itu bersemangat bahagia gitu. Baik, iya, bisa sharing ya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman mengajar. Tentunya pengalaman mengajar lebih banyak Ibu Sri Wulandari dan Miss Ana kayaknya. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang kemarin. Sebenarnya materinya itu terkait song lirik Ibu. Jadi kelas 10, song lirik itu materi terakhir di kelas 10. Nah, kemudian di situ yang pada pertemuan pertama saya melakukan aktivitas listening, yaitu mendengarkan lagu, kemudian memberikan FPD yang diisi, yang mana lirik lagu ada yang harus diisi di situ hilang. Kegiatan listening pada biasanya. Kemudian pada pertemuan kedua saya melakukan penjelasan terkait song lirik itu apa, kemudian unsur kebahasaan yang di dalam lagu itu apa. Setelah itu saya menyampaikan instruksi proyek. Nah, proyeknya itu saya sesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Contoh misalnya kalau misalkan tema proyeknya itu adalah review song review. Jadi peserta didik itu melakukan analisis terhadap terhadap sebuah lagu berdasarkan konsep-konsep bahasa Inggris. Contoh misalnya majasnya, kemudian struktur bahasanya bagaimana. Nah, untuk yang visual saya meminta peserta didik itu melakukan membuat desain entah video animasi dan lain sebagainya. Untuk yang auditory itu berupa podcast, kemudian atau ngevlog gitu Bu. Kemudian juga yang kinestetik juga bisa berupa video dirinya gitu Bu, menjelaskan secara langsung. Kemudian setelah itu saya melakukan monitoring terhadap proyek tersebut. Ada beberapa kelompok, kemudian saya kelompok yang sudah siap saya persilakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya, sehingga proyek bagi kelompok yang belum menjadi referensi. Setelah itu saya bersama Guru Pamong juga melakukan refleksi terkait
pelaksanaan proyek ini di dalam kelas, dan juga pada waktu itu bertepatan dengan akhir pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10, sehingga guru pamong saya langsung pamit ke kelas di kelas tersebut. Begitu, Bu. Nah, untuk mungkin yang menjadi menyenangkan adalah yang saya lihat, saya setiap kali akhir pembelajaran saya mengirimkan link bagaimana link itu sebenarnya terkait refleksi pembelajaran. Cuma pertanyaan yang saya masukkan di situ adalah bagaimana perasaanmu. Nah, biasanya anak remaja itu kalau ditanya perasaanmu, dia bakalan senang. Meskipun pertanyaannya simpel, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Jadi sangat senang, tidak senang, bahkan ada yang menjawab tidak senang, Bu, soalnya saya belum makan. Jadi begitu, jadi terlalu dia bisa mengungkapkan perasaannya di situ. Jadi saya baca-baca terkait refleksi itu. Itu sih, Bu, yang saya lihat dari pengalaman saya mengajar. Lebih kepada refleksi yang diberikan untuk peserta didik. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih juga atas jawabannya. Lalu, Miss, tadi kan ada beberapa bagian ya ketika Miss melakukan ini sekali yang PTK ya? Iya. Iya. Jadi tadi ada yang Miss sendiri, kemudian dilanjutkan dengan project, kemudian dilanjutkan juga dengan ini ya presentasi projectnya ya. Iya, menurut siswa, apakah ini juga diidentifikasi Miss di PTK Miss? Di bagian mana sih dari proses pembelajaran ini yang menyenangkan bagi siswa? Ada pertanyaan itu nggak Miss? Karena kalau menurut saya ketika simpulan ya kemudian kita tentukan nih bagian mana nih yang benar-benar menyenangkan siswa, itu kan bisa menjadi masukan, apalagi untuk guru pamong ya, mungkin yang tadi dikatakan bahwa seringnya memang pembelajarannya dilakukan dengan ceramah. Nah, mungkin ini dengan metode baru, di bagian mana sih yang menyenangkan untuk siswa itu bisa menjadi masukan. Silakan, Miss. Iya, baik, Ibu. Untuk pertanyaan di kuesioner, untuk hal itu saya tidak memasukkan hal-hal yang membuat peserta didik senang. Tetapi dalam proses pembelajaran saya mengidentifikasi bahwa peserta didik senang itu ketika dia dilibatkan dalam pembelajaran. Contoh misalnya kemarin saya memberikan kebebasan kepada mereka mau video animasi atau mau vlog itu sesuai minat kalian. Jadi di situ mereka menunjukkan kreativitasnya. Jadi ada yang membuat Canva, ada yang membuat video animasi, bahkan ada yang mengupload di TikTok. Jadi saya juga awalnya berpikir paling peserta didik ini membuat seadanya, dan ternyata ketika saya serahkan ke mereka, peserta didik lebih mengeksplor kemampuan yang ada pada dirinya, seperti itu, Bu, terkait menyenangkan. Kemudian juga mungkin karena berkelompok ya, jadi kan berkelompok jadi bisa sharing satu sama lain. Itu mungkin, Bu, jawaban saya. Iya, baik. Terima kasih Miss Selvi. Kemudian Miss, tadi kan Miss Selvi juga sebelumnya melakukan profiling ya. Iya, betul. Mengenai sekolah, kemudian juga mengenai peserta didiknya. Gitu. Nah, iya, apakah dalam kegiatan pembelajaran nih Miss, ketika Miss melakukan profiling itu dimasukkan juga sedikit atau banyak tentang hal yang sudah Miss dapatkan. Misalnya nih, kan sekolahnya adiwiyata. Yeah. Apakah Miss juga pernah memasukkan itu ke dalam pembelajaran, misalnya pemilihan lagu yang berhubungan dengan alam dan sebagainya gitu? Oh, untuk hasil profiling itu terkait sekolah belum saya masukkan. Jadi terima kasih Ibu, saya baru kepikiran. Jadi kemarin itu hanya sebatas melakukan observasi terkait lebih fokusnya terkait
kesiapan belajar peserta didik, kemudian juga gaya belajar, sehingga model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terkait materi yang diintegrasikan dengan hasil observasi itu belum saya lakukan. Mungkin nanti next pembelajaran bisa saya lakukan. Terima kasih, Bu. Iya, jadi ini sekedar ini aja ya masukan ya. Jadi Iya, Bu. ketika ini kan kurikulum merdeka juga, jadi harus memanfaatkan nih segala sesuatu yang ada dalam ekosistem belajar ini, baik yang sifatnya hidup ataupun yang mati seperti lingkungan. Itu saja Miss Selvi, dan itu tadi tentang lirik ya, itu juga mungkin bisa saya jadikan masukan ketika nanti di pembelajaran saya untuk pembelajaran puisi bisa saya masukkan. Terima kasih Miss Selvi atas inspirasinya. Baik, silakan Miss Isanti dilanjutkan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada Selvi. Ya, Selvi, ini layarmu hijau-hijau ini kenapa Selvi? Jaringan ya? Sepertinya jaringan, Miss. Saya juga bingung ini. Saya sudah ganti ke data seluler tetap aja. Oke, ya. How was the baby? She or he? Ada, Miss, di depan, Miss. Lagi di depan, lagi ngeliatin mamanya ini. Apa namanya? Support, ya? Ayun, Miss. Lagi ayun sendiri. Ya nggak apa-apa, memang harus seperti itu gitu kan. Iya, Miss. Jadi kita namanya berkarir dan keluarga ya harus seimbang ya. Insya Allah ibunya kuat dan sehat ya. Amin, Miss. Makasih. Oke, baik, Selvi. Karena saya pembimbing Selvi, jadi sebenarnya lebih ke membimbingnya ya daripada mengujinya. Tapi nggak apa-apa, saya ditugaskan untuk menjadi penguji di ujian PPL 2 ini. Baik, Selvi, ini kamu PPL 2 di SMP? SMA, Miss. SMA Negeri 2 Bontang ya, SMA Negeri 2 Bontang. Tadi kan kalau saya lihat observasinya itu sudah oke ya, kayaknya banyak hal-hal positif yang kamu dapatkan dari hasil observasi itu, ya kan? Iya, Miss. Kayaknya semuanya nggak secara garis besar, secara keseluruhan itu udah bagus. Mungkin SMA percontohan juga ya di Bontang ya? Iya, Miss. Sebenarnya yang lebih bagus itu SMA 1, Miss. Berarti SMA 2 di bawahnya lah ya, tapi masuk bagus juga. Iya, Miss. Oke. Dari hasil observasi yang tadi secara garis besar banyak hal positif ya. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi performa Selvi dalam mengajar di sekolah tersebut? Pasti ada pengaruhnya ya, dari mungkin fasilitasnya sudah bagus, dari siswanya yang kemampuannya mungkin di atas rata-rata dan sebagainya. Itu bagaimana mempengaruhi proses pembelajaran di kelas Selvi? Bagaimana mempengaruhinya, tentunya sangat mempengaruhi ya, Miss. Kalau ditanya bagaimana mempengaruhinya, kemudian pada saat proses saya mengajar itu, dari hasil observasi itu saya lebih semangat, Miss. Contoh misalnya saat pelaksanaan observasi, guru-guru di SMA Negeri 2 Bontang ini sangat ramah, Miss. Jadi waktu itu kan saya masih hamil ya, Miss ya. Nah, guru-guru di SMA Negeri 2 Bontang itu tidak menganggap kita sebagai mahasiswa PPL pada umumnya, tetapi menganggap kita rekan kerjanya. Jadi setiap ada kegiatan, kita dilibatkan gitu, Miss. Kemudian banyak hal. Nah, juga hal tersebut membuat saya semangat dalam merancang RPP, melakukan pembelajaran di kelas. Dan juga dari peserta didiknya itu juga yang seperti saya bilang pada hasil observasi, lebih sopan kepada guru, sehingga ketika pembelajaran di kelas itu lebih mudah saya mengarahkan. Contoh misalnya, jadi pembelajaran kita hari ini tentang ini. Jadi anak-anak itu ada yang bertanya, kemudian yang saya lihat pada saat pembelajaran, peserta didik itu tidak
tidak menyela pembicaraan gitu, Miss. Ketika kita berbicara, kemudian juga dia berbicara. Jadi peserta didik menyelesaikan kita berbicara dulu, baru dia bertanya seperti itu, Miss. Itu yang saya sukai. Kemudian itu sangat berdampak besar kepada cara saya mengajar gitu. Jadi kondisi emosional juga pada saat mengajar itu baik, Miss, karena peserta didiknya juga termasuk peserta didik yang baik. Kemudian juga dalam meskipun beberapa kegiatan gitu ya, karena sambil kuliah, jadi itu tidak memberikan dampak gimana ya, stres atau apa gitu, Miss. Enggak. Jadi ke sekolah itu bawaannya senang. Begitu, Miss. Itu mungkin, Miss. Oke, baik. Meskipun secara garis besar, secara umum hasilnya bagus gitu ya dari hasil observasi selfie, tapi tetap kan ada hal-hal kecil yang mungkin tidak seperti yang rata-rata bagus tadi, gitu ya selfie ya. Paham kan maksudnya? Misalnya ada hal yang kurang dari di kelas, ada berapa satu atau dua peserta didik yang masih kurang, atau itu bagaimana selfie menghadapinya? Karena kita kan tidak bisa mengabaikan meskipun sedikit, tapi itu harus tetap jadi perhatian kita sebagai guru di kelas, gitu ya? Iya, baik, Miss. Benar, Miss, yang untuk di kelas 10-6 itu ada sekitar 5 orang. Jadi 5 orang yang mana kemampuannya itu di bawah rata-rata. Jadi untuk terkhusus bahasa Inggris, saya biasanya kan kebetulan kan jadwal mengajar bahasa Inggris kelas 10 itu terbatas, Miss. Jadi sedikit aja. Jadi setelah ada waktu setiap hari Kamis, kalau nggak salah sama hari Jumat, jadi mereka itu nggak ada pembelajaran bahasa Inggris Kamis dan Jumat. Jadi 5 orang ini saya minta ke perpus, Miss. Jadi saya minta ke perpus untuk mengulangi pembelajaran. Dan itu saya lakukan kalau nggak salah 3 kali, Miss. Karena waktu itu kan saya juga izin beberapa minggu karena melahirkan, jadi saya sempat melakukan 3 kali. Jadi yang 5 orang itu yang nilainya rendah saya kasih penjelasan lagi. Kemudian penjelasannya juga secara lisan, saya tanya-tanya apa yang nggak dipahami dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu, Miss. Oke, berarti ada kelas tambahan lah istilahnya ya untuk anak-anak yang kurang itu. Oke. Cuma beberapa kali. Ya, ini tentang tadi PTK-nya dilaksanakan di kelas 10-6, Miss Selvi ya? Iya, betul, Miss. Kenapa di kelas itu? Apakah banyak masalah yang terjadi? Kan kita biasanya melakukan PTK itu karena ada masalah yang kita jumpai kan? Nah, ini kenapa di kelas itu? Ya itu tadi yang selain 5 orang itu, pada saat saya melakukan praktek terbimbing, peserta didik itu kurang aktif di dalam kelas. Jadi kenapa saya bilang kurang aktif? Jadi komunikasinya itu satu arah. Kayak misalnya kalau ditanya, ya jawab, tapi setelah itu jadi harus dikasih apa ya? Dikasih instruksi terus, Miss. Nah, kemudian pada saat guru mau mengajar, saya juga mengamati bahwa peserta didik itu sebenarnya ingin dilibatkan. Nah, hal ini saya lihat ketika pada pertemuan selanjutnya, pertama kali saya masuk, saya bertanya, kalau kalian presentasi, mau nggak gitu. Jadi mereka jawab semua, Miss, iya saya mau, kayak gitu-gitu. Jadi mereka mayoritas melakukan ingin apa ya, ingin perform gitu, Miss. Kalau di kelas 10-6 ini. Begitu, Miss. Berarti Terkait masalah sebenarnya yang intinya anaknya sebenarnya aktif saja ya Selvi, hanya kurang dimotivasi gitu. Kurang di apa ya bahasanya ini, kurang diberi kurang dikasih ini, Miss, treatment. Oke. Selvi memilih PJBL untuk mengajarkan lirik lagu. Ya, PJBL-nya berapa kali pertemuan, Selvi? PJBL-nya 1, 2, 3 kali, Miss. 3 kali pertemuan berarti materinya tentang lagu, lirik lagu semua? Iya, lirik lagu.
Di pertemuan pertama itu apa yang mereka lakukan, yang di pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga di akhir itu apa yang dilakukan. Kan pasti beda-beda ya. Iya, Miss. Untuk pertemuan pertama itu terkait aktivitas listening, yaitu mendengarkan lagu. Kemudian di akhir pembelajaran saya memberikan penjelasan sedikit terkait lagu dan unsur kebahasaan. Kemudian di pertemuan kedua yaitu saya memberikan LKPD, yaitu analisis lirik lagu dari yang kemarin. Jadi ada rubrik analisisnya gitu, Miss. Nanti anak-anak masukkan di situ seperti majasnya dan lain sebagainya. Kemudian di akhir pembelajaran saya menyampaikan terkait tugas proyek. Kemudian pertemuan ketiga anak-anak dipersilakan untuk melakukan presentasi hasil proyeknya. Sekaligus saya merefleksikan bersama guru Pamo terkait pelaksanaan proyek. Oke. Kan tadi Selvi katakan gaya belajarnya berbeda-beda, jadi proyek yang dilakukan berbeda-beda, gitu ya? Iya, Miss. Kalau dilihat dari masing-masing anak gitu, diidentifikasi, jadi si A misalnya gaya belajarnya ini, terus yang B gaya belajarnya yang berbeda lagi. Itu hasilnya ada perbedaan atau tidak? Misalnya anak yang visual atau apa, gaya belajar audio atau apa itu hasilnya berbeda atau tidak? Hasilnya dia mengikuti. Kan ada pretest dengan posttest kan? Iya, Miss. Nah, itu hasilnya gimana untuk yang gaya belajar berbeda ini? Hasilnya maksudnya gimana, Miss? Kalau produknya berbeda-beda. Kemudian produknya hasilnya berbeda-beda kan? Iya. Karena gaya belajarnya tadi kata Selvi klaim gaya belajarnya berbeda. Iya. Nah, anak dengan gaya belajar berbeda itu apakah hasil akhir performanya mereka juga berbeda dalam hal pemahaman lirik lagu? Pemahaman lirik lagu. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meningkatkan apa sih ini? Memahami makna dari lagu tersebut. Iya kan, itu kan. Iya, yang benar. dites kan itu kan. Gimana itu? Kalau Tidak Selvi pilah-pilah. Ini si anak yang gaya belajar ini hasilnya segini, anak yang gaya belajarnya begini hasilnya seperti ini. belum, Miss, kalau untuk mengkategorikan berdasarkan gaya belajar. Jadi yang saya simpulkan itu berdasarkan hasil di bawah KKM atau di atas KKM. Seperti itu, Miss. Kalau untuk mengkategorikan nilai ini, gaya belajar ini misalnya rata-rata 80, gaya belajar visual misalnya 90. Belum, Miss, belum ke tahap itu. Masih ke tahap membandingkan. Karena itu adalah klaim Selvi dalam proses pembelajaran mereka mendapatkan anggap saja itu treatment walaupun bukan treatment khusus gitu ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi yang ingin diketahui kan tentu saja kalau misalnya orang membaca atau mendengar sekilas, oh gimana nih, ternyata gaya belajar yang mana nih yang lebih efektif untuk siswa misalnya, walaupun orang masing-masing punya gaya belajar sendiri, cuma yang mana nih gaya belajarnya yang lebih bagus nih hasilnya gitu misalnya. Apakah yang lewat audio saja, apakah yang ada visualnya, apakah yang kinestetik gitu ya Selvi ya? Gaya belajarnya ya. Itu berarti belum ya? Belum, Miss, belum sampai ke tahap itu, masih proses membandingkan apakah dia setelah melakukan penerapan ini ada peningkatan dari hasil belajarnya atau tidak. Berarti tidak ada hubungannya. Berarti yang Selvi lakukan ini masih belum ada hubungannya dengan gaya belajar sebenarnya, karena hasilnya tidak merefer ke gaya belajar tertentu gitu. Iya, Miss, belum. Cuma dalam produknya aja diterapkan. Produknya berbeda-beda berarti ya? Iya, Miss, ada yang video, ada yang desain infografis. Walaupun produknya berbeda-beda, tapi hasil yang didapatkan itu tidak ada perbedaan. Semua lulus di atas KKM gitu aja kan? Iya, Miss. Ada kalau untuk produknya sendiri ada rubrik penilaiannya gitu, Miss, yang kayak nilai kreativitas. Nah, oke. Selvi sebutkan tentang penilaian. Itu kan produknya berbeda-beda tuh. Rubriknya sama atau tidak? Beda, Miss. Beda juga? Iya, kalau untuk penilaian, jadi kalau untuk
penelitian ini saya mengambil nilai dari pretest dan post-testnya, bukan dari hasil produknya itu, Miss. Iya, iya, betul. Hmm. Tapi kan Jadi kalau itu kan jadi jadi hasil performanya mereka harian gitu kan? iya, Kalau Miss. untuk produknya itu kan? Iya, Tetap kalau mereka produknya. dapat nilai kan? Iya, benar. Nah, itu menilainya berarti rubriknya beda-beda. Iya, Miss. Nah, itu agak susah, Miss, kalau misalkan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda ini. Jadi rubrik penilaiannya juga berbeda-beda. Jadi kemarin itu ada yang video. Tentu kalau video kan effortnya lebih banyak ya, Miss, daripada desain. Jadi saya buat rubrik penilaian yang berbeda juga, Miss. Sebenarnya kalau video itu apa? Mahasiswa yang gaya belajar atau gimana? Produknya video itu berhubungan dengan gaya belajar atau berhubungan dengan dia kesukaannya membuat video gitu loh, Selfie. Gimana itu, Selfie? Nah, Halo? Miss, yang saya pahami itu kalau misalnya dia gaya belajarnya misalnya terkait visual. Nah, maka hal-hal yang dia lakukan itu berkaitan dengan visual dan juga proses pengumpulan tugas, produk-produk tugas juga berkaitan dengan hal tersebut. Begitu, Miss. Iya, tapi kan misalnya kayak gini, anak itu sukanya nonton gitu kan, sukanya nonton. Jadi guru nanti memberikan materi lebih banyak yang berhubungan dengan apa yang bisa dia lihat gitu. Karena dia lebih suka dengan melihat. Nonton itu kan dengan melihat ya, visual. Berarti guru memberikan sesuatu yang dia bisa lihat gitu. Nah, kalau untuk produknya, ya bisa saja. Misalnya dia suka lihat, untuk gaya belajarnya dia suka menonton, tapi untuk sesuatu yang dia kerjakan, misalnya dia senangnya menggambar, atau dia senangnya bermain musik, atau dia senangnya bernyanyi. Nah, itu kan dihubungkan dengan apa yang dia senang untuk lakukan. Kan ada bermacam-macam gitu kan ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau akhirnya misalnya dia sukanya sih nonton aja, tapi dia nggak bisa buat video gitu loh, Selfie. Iya, Ngerti nggak Miss. maksud saya? Iya, Nah, Miss. itu kan bisa juga misalnya, aduh kok ternyata berat ya, ternyata buat video, padahal saya sukanya nonton aja, bukannya suka membuat. Kayak misalnya, saya sukanya nonton bola, bukan berarti saya bisa main bola gitu. Nah, itu kan hal yang berbeda gitu. Jadi mungkin nanti bisa dipilih saja satu yang mana dari kesukaan kah, atau dari gaya belajar kah, atau dari kemampuan dia sudah bisa lebih satu tingkat di atas kawannya. Nanti yang di bawahnya dia lagi diberikan hal yang berbeda, karena mungkin dia tidak kasarnya tidak sepintar yang lain misalnya gitu ya. Nah, itu kan banyak beragam gitu ya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan, Selfie, Iya, jenisnya. Miss. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan apa yang dia bisa, apa input yang cocok dengan dia dan apa output yang cocok dengan dia. Mungkin input dengan outputnya berbeda gitu Oh, nanti. iya, Miss. Oke, baik. Itu saja dari saya, Selfie. Sukses untuk PPG-nya ya. Amin. Ya, Makasih, Miss. Terima iya. kasih. Semoga nanti hasilnya seperti yang Selfie harapkan. Oke, Amin. terima kasih. Terima Silakan kasih, Miss. Miss melanjutkan Ana dan Ibu Sri rekamannya. Wulandari atas Iya. sarannya. Saya izin live ya, Miss. Oke, dimatikan dulu rekamannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.